Risnawati, bolehkah saya mengajukan pertanyaan pribadi kepadamu? Misalnya kamu meninggal dunia hari ini, apakah kamu yakin akan masuk surga? Karena Saya percaya sama Tuhan Yesus aja sih. Terus Tuhan Yesus kan satu-satunya jalan dan untuk kita hidup. Terus Tuhan yang menciptakan kita kan, jadi saya percaya sama Tuhan Yesus. misalnya kamu meninggalkan, terus Allah bertanya, mengapa aku mengizinkan kamu masuk surga ini? Misalnya Allah bertanya seperti itu kepada aku kan, terus yaudah aku jawabnya kayak gini, karena Tuhan itu memberikan anugerahnya hanya cuma kepada kita kan. Emang sih kita masuk surga nggak harus sempurna gitu, enggak kan kita manusia kan, jadi kita banyak salah. Cuman saya percaya sih kepada Tuhan, karena iman saya juga pun saya cukup percaya. Saya mempunyai kabar baik untuk Anda. Apakah Anda siap mendengarkannya? Hidup kekal adalah anugerah. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah, tetapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkannya diri sendiri, karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah seperti kakek. Kasih tetapi tidak adil, atau polisi adil tapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit, naik ke sorga, dan menganugerahkan hidup kekalnya kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman, bukan dengan iman yang tidak menyelamatkannya, seperti iman yang melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengenalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Hai Oska. Hai Risnawati. Oke, di sini aku ingin nanya Oska nih kan. Oska, kan di dunia ini tidak pasti kan kita matinya kapan. Apakah hari ini, apakah besok, apakah bulan depan, tahun depan, dan sebaliknya lah. Kebanyakan di sana. Terus pertanyaan aku nih, misalnya Oska meninggal, terus Tuhan manggil kan, terus meninggal, apakah Oska yakin mau masuk surga atau neraka? Yakin masuk surga, karena saya telah percaya Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup saya, dan percaya kepada Tuhan Yesus karena telah menembus dosanya di kayu salib. Bagus sih, saya berikhlas lah untuk Oska telah mempercayakan Tuhan dan yakin untuk masuk surga kan. Terus saya ingin menanyakan yang satu lagi nih, kan Oska bilang udah yakin mau masuk surga kan. Terus misalnya nih Oska udah di depan pintu surga, terus di situ ada Tuhan Yesus kan. Terus Tuhan Yesus nanya nih sama Oska, Tuhan Yesus nanya kayak gini, Oska, mengapa aku boleh mengizinkan engkau masuk surgaku? Terus jawaban Oska apa? Saya akan menjawab, karena Tuhan telah menyelamatkan hidup saya yang penuh dosa. Terus aku juga mau nanya nih,
kan kan kebanyakan orang nih bilang kalau berbuat baik itu untuk masuk surga itu harus melakukan kebanyakan apa sih berbuat baik kan, baiklah, mengamalkan ibadah mereka lah, rajin gereja lah, pokoknya berbuat baiklah itu untuk mendapatkan untuk bisa masuk surga. Terus apakah Oska yakin dan percaya itu bisa untuk masuk surga? Percaya, Mengapa? karena kita telah berbuat baik. Enggakah di itu kita Tuhan Tuhan mengatakan tidak perlu, kan emang Tuhan itu kan kasih, makanya kita diprioritaskan untuk berbuat baik. Apakah itu cukup untuk berbuat baik? Seberapa itu sih kebaikan kita yang harus kita lakukan untuk masuk surga? Seberapa banyak sih untuk kita melakukan kebaikan? Seberapa cukup kita untuk masuk surga? Hai Oska, saya mempunyai kabar baik. Kabar baiknya yaitu adalah anugerah. Anugerah adalah hidup kekal. Hidup kekal tidak dapat dikarenakan usaha atau upah, tetapi semua orang memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita untuk mendapatkan anugerah? Yaitu adalah dosa. Semua manusia telah membuat dosa. Dengan usahanya tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah adalah seperti kasih, adil, kasih tapi adil, dan contohnya lainnya lagi seperti polisi, adil tapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah adalah kasih sekaligus adil. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit naik ke surga, dan menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman, bukan dengan iman yang tidak menyelamatkan, seperti iman yang melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apakah Oscar sudah paham? Paham. Oke, makasih ya. Ya.